Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam sarapan rohani GPDI Situbondo. Puji Tuhan, tadi malam kita sudah tidur dengan nyenyak, pagi hari ini bisa bangun kembali dengan tubuh yang sehat dan segar. Itu karena kemurahan dan berkat Tuhan. Puji Tuhan. Kita baru saja merayakan Natal ya. Kemarin baru merayakan Natal. Nah, sekarang kita sudah ada di akhir tahun 2021. Nah, momen-momen Natal, akhir tahun, tahun baru itu jadi momen-momen yang menyenangkan ya buat kebanyakan orang. Kayak kita nih saat ini, kita lagi kumpul-kumpul, lagi barbekyuan. Nah, ini saat-saat untuk kita menikmati waktu-waktu kebersamaan. Nah, pagi hari ini saya ingin membaca satu ayat buat saudara-saudara semua. Saya ambil dalam Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6. Dinda dan Febe dengerin dulu dah. Maleakhi 4 ayat 5 sampai 6 bunyinya begini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, ayat ini sesungguhnya bicara tentang hubungan ya. Nah, saya kepingin membahas bahwa di ayat 6 khususnya ya, bahwa Tuhan itu mengutus Nabi Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anaknya. Itu bicara tentang hubungan keluarga. Meskipun ini kita hubungan pertemanan ya. Nah, hubungan keluarga itu dikatakan hubungan antara bapak dengan anak, anak dengan bapak. Jadi hubungan antara orang tua anak, anak dengan orang tua, anak dengan anak, itu adalah hubungan keluarga. Nah, mengapa sih Tuhan itu ngomong ayat ini? Kita tahu kalau kita buka Alkitab, Maleakhi 4 ayat 6 itu adalah ayat terakhir di kitab terakhir di Perjanjian Lama. Dan sesudah itu ada halaman kosong baru Perjanjian Baru. Kenapa kok ayat terakhir itu bunyinya tuh seperti itu gitu ya? Membuat hati bapak-bapak berbalik dan hati anak-anak berbalik pada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang, Tuhan datang memukul bumi sehingga musnah. Apa dasarnya gitu ya? Sebetulnya ayat ini kan ada jeda ya, ada jeda antara Perjanjian Baru, Perjanjian Lama dan Baru itu ada sekitar 400 tahun. Bapak Gembala pernah ngomong dulu waktu ibadah, itu ada 400 tahun antara kitab Maleakhi terakhir ke kitab Matius Perjanjian Baru. Nah, selama 400 tahun itu Tuhan tidak berbicara lagi kepada umatnya. Nah, itu kenapa gitu ya? Nah, sebetulnya karena ada dosa. Nah, dosa itu mencuri dan merusak hubungan ya. Sedang iblis itu memakai hubungan antara keluarga itu untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Nah, keluarga itu penting ya. Apalagi ini kita semua anak-anak muda. Saya ya enggak muda lagi sih, sudah punya anak. Ini belum yang masih single-single. Nah, bagaimana hubungannya Dinda, Febe sama orang tua? Apakah pernah enggak ada perselisihan, gesekan? Pernah enggak? Pernah ya. Ya, setiap keluarga itu pasti pernah ada gesekan-gesekan. Enggak terkecuali suami istri, orang tua dengan anak. Kadang itu bisa membuat kalau kadang orang tua bisa tidak sengaja melukai hatinya anak, kadang juga anak ini tidak sengaja menyakiti hati orang tua karena tidak sependapat atau seperti itu. Nah,
itu makanya Tuhan bicara di Maleakhi ini mengapa begitu penting? Ya karena keluarga itu bentukannya Tuhan. Tuhan sejak awal merancangkan keluarga itu menggambarkan hubungannya Tuhan sendiri dengan manusia. Nah, gambarannya orang tua dengan kita. Jadi di sini Tuhan itu mau hubungan orang tua dengan anak, hubungan dalam keluarga, suami istri itu harus pulih, harus mengalami perbaikan ya. Nah, kamu dengerin itu ndak video mingguannya yang diputar GPDI situ Bondo kapan hari? Kesaksiannya Andi F. Noya itu ya, yang Kick Andy. Nah itu dia ngomong pernah bertengkar, ndak sependapat dengan papanya, sampai akhirnya dia itu meninggalkan rumah waktu itu dalam keadaan bertengkar dengan papanya. Begitu dia keluar dari rumah dalam keadaan bertengkar dengan papanya, akhirnya papanya itu jatuh dan meninggal dengan tiba-tiba. Akhirnya di situ Andi F. Noya ini merasa sangat menyesal ya, merasa sangat menyesal kenapa kok dia tidak bisa berhubungan lagi dengan papanya, ada hubungannya lagi tidak baik, dan itu menyebabkan orang tuanya meninggal. Nah, barusan kita juga menghadapi masa-masa pandemi itu banyak orang juga meninggal gitu ya, orang-orang terdekat. Saya juga habis kehilangan papa saya juga, itu karena COVID juga. Sama-sama waktu saya COVID, papa saya juga COVID. Nah, seperti itu banyak orang-orang yang keluarga kita, yang dekat dengan kita itu dipanggil Tuhan. Kalau hubungan keluarga itu dalam keadaan yang baik, itu ya kita bisa rasanya damai gitu ya, meskipun papa kita mungkin siapa, anak kita dipanggil Tuhan itu kita rela gitu. Tapi kalau dalam keadaan mereka dipanggil Tuhan, hubungan kita tidak baik, itu kan seperti ada rasa penyesalan yang sangat dalam. Nah itu yang dialami seperti Andi F. Noya itu ya. Nah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan atas setiap hubungan. Jadi Tuhan itu kepengen setiap rumah tangga, setiap keluarga itu punya hubungan yang baik, sehati sepikir, rukun, damai sejahtera. Itu yang Tuhan inginkan dalam setiap keluarga-keluarga, baik itu bapak dengan anak, anak terhadap orang tua, suami, istri, kayak gitu Din. Kita buka lagi ya dalam 1 Korintus 1 ayat 10. Nanti Dinda bacain. 1 Korintus 1 ayat 10. 1 Korintus 1 ayat 10. Ya. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ya, amin. Jadi ini nasihatnya supaya keluarga-keluarga itu bisa sehati sepikir, sejalan, satu tujuan. Nah, saya lihat ya akhir zaman ini ya iblis menyerangnya keluarga-keluarga ya, banyak keluarga yang tidak harmonis, yang bercerai, jadi anak-anak itu berantakan. Itu sumbernya ya gara-gara hubungan yang tidak baik di dalam keluarga ya. Saya baca ada 90% masalah-masalah kejahatan dan penyimpangan-penyimpangan perilaku itu terjadi karena hubungan yang tidak baik dalam keluarga, khususnya papa, bapak dengan anak, orang tua dengan anak, itu yang menyebabkan hal-hal yang tidak baik ya terhadap masa depan seseorang. Nah, Tuhan tadi di Maleakhi 4 ayat 6 kan ngomong, aku akan datang memukul bumi sehingga musnah kalau kamu tidak bertobat gitu ya. Ada terjemahan di Alkitab bahasa sehari-hari ya, aku nyatet bunyinya seperti ini ya, boleh dibuka lagi Maleakhi 4 ayat 6.
pengajarannya, maksudnya pengajaran dari Nabi Elia ya, karena Tuhan mengutus Nabi Elia. Pengajarannya akan mempersatukan lagi para ayah dengan anak-anaknya, sehingga mereka menjadi sehati dan sepikiran. Karena mereka akan tahu bahwa kalau mereka tidak mau bertobat, Aku akan datang dan menghancurkan tanah mereka sama sekali. Jadi ini peringatan yang keras. Tuhan menganggap hubungan itu serius. Tuhan menganggap keluarga-keluarga itu serius, itu diperhitungkan sama Tuhan. Jadi mari kalau ada hubungan-hubungan yang kurang harmonis, yang tidak bisa harmonis kayak kita saat ini, bisa berkumpul bersama, komunikasinya putus, tidak saling berhubungan lagi. Ayo kita di akhir tahun ini kita mau hubungan-hubungan itu dipulihkan ya. Kita rindu, kita mau seperti yang Tuhan inginkan, keluarga-keluarga yang diberkati. Sebab ada janji-janji Tuhan ya, ketika kita ini mau bertobat, kita mau hubungan-hubungan kita dipulihkan, ada janji-janji Tuhan. Yang pertama yaitu Tuhan itu mau berbicara kepada kita dan kita dapat mendengar suara Tuhan. Ya, kita buka di dalam Yesaya 59 ayat 2. Febe bacakan, minta tolong. Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, jadi ini seperti yang 400 tahun Tuhan tidak berbicara itu ya. Jadi kalau ada dosa Tuhan tuh tidak bisa berbicara. Nah, sedangkan kita mau masuk tahun yang baru, kita perlu pimpinan Tuhan, kita perlu mendengar suara Tuhan. Jadi kalau ada yang tidak beres, ayo dibereskan akhir tahun ini, supaya kita nanti masuk melangkah di tahun yang baru itu kita bisa mengerti pimpinan Tuhan, kita tuh bisa mendengar Tuhan tuh berbicara buat kita. Juga ada berkat-berkat Tuhan tuh mau memberkati keluarga-keluarga yang rukun ya. Itu bisa dibaca sendiri di Mazmur 133 ya. Seperti minyak yang meleleh ke janggut Harun kayak gitu itu. Nah, itu Tuhan mau mencurahkan berkatnya untuk keluarga-keluarga yang rukun. Yang ketiga, Tuhan mau menyiapkan kita sebagai suatu umat yang layak baginya. Kita buka dalam Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17 tak bacakan. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini seperti di Maleakhi tadi ya ayatnya. Nah, ini diulang, berarti apa yang diulang ada satu penekanan, berarti itu penting buat Tuhan, itu penting. Ayo, hubungan-hubungan yang tidak beres, hubungan yang tidak baik, yang kurang harmonis, mungkin anak sama orang tua suka melawan, diperbaiki. Mungkin orang tua yang kurang kasih kepada anak-anak juga kita mau belajar memperbaiki itu di akhir tahun ini sebelum kita melangkah di awal tahun yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, masih ada kesempatan ya buat kita untuk memperbaiki hubungan dalam keluarga, baik itu dengan atasan, bawahan, dengan teman juga seperti kita saat ini, supaya Tuhan itu bisa memberikan berkatnya, pertolongannya, pimpinannya itu dalam hidup kita. Kalau ada dosa itu kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tapi ketika kita memperbaiki apa yang salah, kita memperbaiki apa yang tidak benar dalam hidup kita, Tuhan itu akan bekerja luar biasa ya. Ada satu kesaksian yang ingin saya ceritakan. Ini kesaksian di Amerika ya. Itu ada
keluarga itu sudah tercerai-berai, suami istri mencar-mencar sendiri, terus anaknya tuh ada beberapa tuh sudah pergi sendiri-sendiri ke kota lain, ke bangsa lain. Nah, pada suatu waktu di ibadah akhir tahun itu mereka tuh bisa ngumpul sama-sama tapi duduknya mencar-mencar gitu ya. Nah, dan itu akhirnya diundang, mungkin ada yang mau bersaksi. Satu orang tuh bersaksi, salah satu keluarga itu bersaksi maju. Lalu akhirnya keluarga yang lain tuh ikut maju. Papanya ikut maju, terus anaknya ikut maju, yang satu anaknya lagi ikut maju. Akhirnya keluarga ini utuh gitu loh. Jadi di depan panggung itu mereka kumpul lagi. Itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa ya. Saya waktu dicerita itu merasa diberkati sekali. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan buat kita, anak-anak Tuhan, buat gereja Tuhan. Satu ayat lagi yang mau saya bacakan, Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan, sekian sarapan rohani pagi hari ini. Semoga memberkati kita semua, membawa kita semua siap untuk melangkah masuk di tahun yang baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.